Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatmawati. Saya angkatan ke-18, kelompok 2 dengan nomor NDH 12. Peserta Latsar CPNS golongan 3 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presentasi kali ini saya mulai dengan definisi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua yaitu transparan, di mana penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga adalah responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggara layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat adalah tidak diskriminatif, di mana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Untuk yang kelima yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh adalah aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan adalah akuntabel, yaitu penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan adalah berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang bebas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Kolusi adalah bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan meraup keuntungan. Sedangkan nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintahan. Saya akan memberikan contoh pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Drainase sesuai dengan tupoksi saya. Yang pertama adalah responsif terhadap aduan masyarakat mengenai saluran drainase yang tersumbat maupun rusak. Yang kedua, selalu sigap melakukan survei ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya. Yang ketiga, melakukan perencanaan rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan saluran drainase. Yang keempat, mengevaluasi hasil pekerjaan saluran untuk memastikan saluran sesuai dengan yang direncanakan agar fungsi saluran dapat terasa maksimal oleh publik. Demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas KKN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Drainase, maka kami seluruh ASN dengan sepenuh hati menanggapi seluruh aduan masyarakat umum perihal kerusakan maupun ketidaktersediaan saluran drainase tanpa membedakan siapa yang melapor.
dan segera menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan survei ke lapangan berdasarkan urutan laporan yang masuk terlebih dahulu. Lalu segera melakukan tindakan perbaikan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas di sini maksudnya bukan hanya dilihat dari segi kerusakan, namun juga dilihat dari lokasi drainase, apakah di tempat yang strategis yang dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain. Seluruh proses tersebut tanpa dikenakan biaya bagi masyarakat, dan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.